Halo semuanya, Shalom, damai di hati. Wah, senang banget ya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian hari ini. Kasih Tuhan menyertai setiap kita. Yuk kita bersama-sama berdoa dan siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih tempat ini penuh dengan kemuliaan. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menerima keselamatan, pengampunan, kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. In Jesus name. Semua kita percaya bersama-sama katakan amin. Segala perkara kita tanggung, kita kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Hari ini kami mengucap syukur. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia meninggalkan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal ya. Yesusku tak pernah gagal. Kita bersama katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur padamu Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana, ada dalam kasih karunia. Kami hidup, kami percaya. Kami angkat tangan kami dan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes! Haleluya! Sama-sama katakan amin. Senang banget saudara sekalian hari ini bisa bertemu tatap muka akhirnya, puji Tuhan. Jadi ini dalam suasana skop yang lebih besar.
Yang biasanya Pastor Andy melayani Tuhan setiap hari di kamar yang tidak lebih daripada 2x2 meter, Bapak Ibu. Makanya wajahnya di zoom dekat itu karena backgroundnya itu beli di mana ya kemarin, di hypermart itu cuman ukurannya 1,5 kali 1,5. Kalau dimundurkan kelihatan tuh yang tidak terbungkus wallpapernya, begitu kira-kira. Jadi suasana pagi ini adalah suasana time for Bible lebih luas begitu. Dan memang seperti ini setiap hari pagi, doa pagi sendiri dan memuji Tuhan seperti ini. Dari skop besarnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Saya mau kasih saudara-saudara gambaran bahwa setiap kita dipanggil Tuhan tidak perlu menjadi hebat dulu. Dari apa yang ada padamu Tuhan bisa pakai untuk Allah kemuliaannya. Tidak perlu menjadi besar, tidak perlu menjadi pintar, tidak perlu menjadi seolah-olah dengan tim yang sangat-sangat super. Tidak. Hari-hari ini banyak orang mau mencari-cari kesalahan dalam pelayanan ini. Mau melihat, mungkin di depan juga ada wartawan yang meliput, mau melihat semua apa adanya. Saya beritahu, ketika orang mencari kesalahan dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka justru menemukan ketulusan. Ini yang perlu kita terus bawa, ketulusan. Saya rindu sekali hidup saya dan mengajak seberapa yang ada dan mendengar semua sharing ini. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah sudah ditolong oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Firman-Mu tertabur, jadikan kami pribadi yang membantu orang-orang lemah. Amin. Time for Bible. Mari saudara-saudara kita melihat firman Tuhan, beberapa ayat yang terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 14 ayat 31. Kitab Amsal 14 ayat 31. Bible berkata, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Yang datang ke tempat ini barangkali tampaknya kuat-kuat, sehat-sehat. Tapi barangkali juga ada yang sedang lemah. Lemah tubuhnya, lemah mentalnya, atau hal yang lebih luas tentang hal jasmaninya, lemah keuangannya, lemah fisiknya. Kita dipanggil tidak untuk melemahkan, kita dipanggil untuk saling menguatkan. Pelayanan ini hadir untuk menguatkan yang lemah, mendoakan yang sakit, menolong yang susah, memberi pengharapan yang putus harapan. Saya adalah orang yang paling berdosa. Saya seorang narapidana, badan saya penuh tato. Saya seorang yang rusak, tapi yang hancur, yang lemah ini, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Dan hari ini saya bermegah, bukan karena kekuatanku, saya bermegah karena Tuhan Yesus sudah menolong hidup yang lemah yang hancur untuk dipakai sebagai Allah kemuliaannya. Siapa yang menghina orang yang lemah, sebetulnya dia nggak menghina manusia itu, dia menghina Tuhan. Manusia adalah makhluk sosial. Kalau sini ada orang Manado, mari Joko teh, kita baku sayang-sayang Jo. Ya, saling menguatkan. Bible berkata, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, mereka memuliakan Tuhan. Coba bayangkan sebentar ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan pulang, ada beberapa pertanyaan Tuhan, salah satunya adalah begini. Waktu
Aku sakit, kamu kunjungi aku enggak? Ayo. Waktu aku di penjara, kamu datang enggak besok saya? Tuh, panti asuhan, anak yatim. Tuh, janda-janda yang susah. Kamu pernah tolong enggak? Ingat enggak ayat itu? Matius 25. Yakobus bilang begitu juga. Jadi selama kita masih hidup, saudara-saudara, kita punya kesempatan memberkati orang-orang miskin. Itu bukan beban, itu adalah kesempatan. Menjadi saluran berkat itu bukan beban, itu adalah kesempatan. Wah, aminnya semuanya keren-keren dong. Semuanya saya lihat pelita-pelita yang menyala di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Karena kita mau jadi berkat, kita mau menguatkannya lemah dan memberkati orang-orang yang miskin. Dengan demikian, kita sedang berkat kepada dunia. Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Engkau. Sekarang kita maju. Yakobus pasal yang kedua. Lihat beberapa ayat lagi ya. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yes, selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Tidak boleh. Saya belajar melakukan ini. Saya bisa melakukan ini bukan karena saya hebat, karena ada Tuhan Yesus di hidup saya. Ketika saya melihat orang berdosa, saya tidak pernah merasa jijik untuk peluk dia. Ketika saya melihat orang yang tidak seagama dengan saya dan perlu ditolong, saya nggak melihat dia beda agamanya. Tapi saya melihat Tuhan Yesus berkata, jangan kau memandang muka. Bukankah semua itu adalah saudaramu? Semua yang terkasih. Janganlah iman kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayo, saya mau tanya nih, siapa di sini yang suka dihakimi? Angkat tangan. Wah, enggak suka dihakimi. Siapa di sini yang suka menghakimi? Angkat tangan. Wis, malaikat semua di sini. Keren banget nih. Terus saudara ngapain? Oke, satu lagi. Siapa di sini yang suka melakukan firman Tuhan? Angkat tangan. Dari juga ya. Saya ulang. Siapa di sini yang suka melakukan firman Tuhan? Angkat tangan. Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa membantu yang lemah itu berarti dia kuat. Orang yang bisa memberkati orang miskin itu berarti dia diberkati. Menolong orang lemah tidak harusnya sempurna. Nobody perfect in the world. Tidak seorang pun sempurna.
memberkati orang miskin, tidak tumbuh kaya. Seringkali dalam hidupku, apa yang tidak cukup padaku berguna bagi orang lain. Tuhan ajarkan saya dan kita semuanya, sebarkanlah hartamu demi kebaikan, karena engkau akan ditambahkan dari Tuhan. Kitab Amsal berkata, siapa yang pelit, siapa yang pikir, mereka terus berkekurangan, tidak pernah cukup. Hati manusia itu adalah licik dan serakah. Maka biarlah hati kita hari ini dipenuhi oleh firman Tuhan, menjadi pribadi yang terang di mana kau tinggal, baik di Balikpapan atau di luar kota. Jadilah terang, jadilah berkat. Untuk itulah engkau dipanggil. Pastor, saya sakit. Meskipun engkau sakit, tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat. Saya mau tutup dengan kisah ini. Suatu hari saya melihat ada sebuah kesaksian yang bagus. Kesaksian tentang orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, itu udah banyak. Tapi ini berbeda. Izinkan Pastor saya sebagai penutup hari ini renungan. Pemuda ini ganteng. Kayak siapa ya gantengnya kira-kira? Wah, kayak Bapak ini. Kayak om kita ini ya. Ini sudah usia gini aja masih begini. Apalagi kalau masih muda, pantasan tante naksir. Jadi pemuda ganteng ini, dia itu seorang pemuji, atau dalam istilah berkata worship leader gitu. Pemuji, penyembah Tuhan. Lalu menikahlah dengan wanita idamannya, cantik juga gitu, pelayan Tuhan. Setelah selesai bulan madu, bukan berarti madunya habis bisa bulan-bulanan, tidak. Bulan madu tetap harmonis sampai menutup mata. Tiba-tiba sang pria ini dia merasa ada benjolan di kepalanya. Singkatnya dia cek, ternyata tumor ganas. Dan secara cepat bengkak itu mulai merusak wajahnya yang ganteng. Dan akhirnya badannya radang semuanya, kesakitan, karena tubuh manusia ketika ada yang infeksi dalam tubuh, baik paru-paru, lever, apapun itu, satu badan akan mengalami demam tinggi. Akhirnya untuk masukin satu suap nasi saja disuapin oleh istri tercinta, dia harus berdoa semalam-malam karena begitu radang di tubuhnya. Tapi yang anehnya Bapak Ibu sekalian, pemuda ini, suami muda, pasangan muda, tidak satu kali pun dia bersungut-sungut. Dia selalu memuliakan Tuhan. Ini kejadian di Singapura. Suatu hari dia berkata pada istrinya dan keluarganya, saya mau ketemu mama papa di Hong Kong. Kenapa? Nggak apa-apa, kangen aja sama orang tua. Akhirnya diupayakan gimana caranya dia bisa terbang Singapura ke Hong Kong. Di penerbangan di pesawat itu, di bandara, ketemu orang-orang, semua nangis. Semua nangis melihat keadaannya yang begitu serem. Tapi setiap orang yang ketemu, dia berkata begini, hey, you know Jesus? Semua nangis. Yes, I know. He loves you. Dia kasih tahu kepada semua orang dia temui, yang mungkin melihat keadaannya menyedihkan, tapi tidak berhenti berkata, kamu tahu Yesus? Saya tahu. Dia mengasihi engkau. Padahal dia sedang dalam kelemahan tubuh. Dia tidak berhenti untuk menguatkan orang lain. Sampai di Hong Kong, saudara-saudara, akhirnya kumpul keluarga-keluarga, mama papa, saudara-saudara yang ada, sepupu, om, tante itu. Lalu ternyata ketika malam itu udah kumpul, dia mau bicara. Sebenarnya saya mau ke sini. Memang ada kerinduan kumpul sama kalian. Tapi ada satu hal yang lebih mendasar. Apa itu? Saya mau kasih kepada kalian bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau sekalian. Semua nangis. Dan dia berkata, kalau kau terima kasihnya, bukalah hati kalian semuanya. Jadi kalian juru selamatmu. Tuhan dihidupkan. Bukan cuma nangis. Malam itu keluarga di Hong Kong, semuanya membuka hati, menerima Tuhan Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia kembali ke Singapura, pasti semua orang berpikir, apalagi ngomong Pastor Andy, wis pasti happy ending. Ternyata berbeda. Dia kembali ke Singapura, berapa hari setelah itu, akhirnya dia meninggal. Dan dia pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian, hidup itu relatif panjang, pendek, sedang. Tapi apakah kita mau menjadi pribadi yang menjadi berkat, menguatkan orang lain? Atau sepanjang hari hanya bersungut-sungut? Atau kita hidup hanya mau mencari kesalahan orang lain, meremehkan orang lain? Tidak, saudara-saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sebetulnya maksudnya ngomong ini adalah dari sekian pesan yang ada, saya beritahu bahwa Pastor Andy bukanlah sumber kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, dialah sang penyembuh. Pastor Andy dan semua Bapak Ibu sekalian berkesempatan menyaksikan ini, kita menjadi pribadi yang anggur yang tercurah. Hidup kita anggur yang rela dicurahkan. Maksudnya apa? Memberi diri melayani, memberi diri mendoakan. Bapak Ibu mampu memberkati orang miskin, berkati orang miskin. Bapak Ibu mampu untuk menguatkan tetanggamu, orang-orang yang mungkin sudah lemah, kuatkan mereka. Karena itulah kita disebut eklesia yang sudah dipanggil dari gelap keluar membawa terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Mari kita berdiri bersama semua, kita tutup dalam doa. Semua berdiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dan bisa tatap muka, senang banget. Yang selama ini hanya di layar kaca, saya lihat kaca, Bapak Ibu lihat kaca ya, dari bisa ketemu. Gimana nih wujud aslinya? Sama aja kan? Atau lebih langsing? Iya. Nanti setelah ini Pastor tutup dalam doa ya, karena memang dalam ruangan ini Pastor tidak mendoakan. Setelah ini saya selesai, saya ke dalam ganti baju untuk melayani di luar ya, karena memang kita fokus dalam ruangan ini adalah Bapak Ibu yang mau mendengarkan firman Tuhan secara tatap muka ya. Tapi bolehlah kita salam-salaman ya, salam-salaman ala-ala pandemi. Gimana kira-kira ala pandemi? Gimana? Terus dari jarak 3 meter aja. Ya sudah, sebuah kehormatan Pastor bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Di akhir dari pertemuan Time for Bible tatap muka ini, angkatlah dua tanganmu, angkatlah wajah. Saudara terkasih, kekasih yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Tubuhmu sehat, tubuhmu diberkati, masa depanmu diberkati, keluargamu diberkati. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Tubuh, jiwa, rohmu adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Engkau mewariskan iman dan tidak ada penyakit turunan. Engkau mewariskan berkat-berkat Abraham, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersukacita bersama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya.